Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya untuk P1, P2 dan P3 tanpa penempatan P3K Guru 2022. Di sini baru saja ya ada 5 informasi yang sangat penting untuk P1, P2, P3 tanpa penempatan P3K 2022 langsung dari FGPPNS, Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta. Nah, apakah status P1, P2, P3 terkunci di P3K 2023 dan apakah posisi P1 itu sangat aman? Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini ada postingan di Twitter ya, bahwasanya diketahui ya bahwa ada 600.000 formasi akan dibutuhkan dalam seleksi P3K tahun 2023 ya. Nah, tentunya ini menjadi berita gembira ya untuk para pejuang ASN P3K yang mana termasuk P1, P2, P3 dan pelamar umum yang belum diangkat di tahun 2022 itu berpotensi diangkat menjadi ASN P3K pada tahun 2023. Alasan mendasarnya Bapak Ibu adalah karena di tahun 2023 nanti ada sekitar 600.000 formasi yang sangat dibutuhkan dalam seleksi P3K Guru tentunya Bapak Ibu ya. Nah, ini menjadi kabar yang sangat luar biasa tentunya. Kemudian di sini Bapak Ibu perlu memahami bahwasanya ada 5 ya. Di sini langsung saja ya ada informasi dari FGPPNS bahwasanya ada 5 informasi penting yang wajib diketahui oleh P1, P2, P3 dan pelamar umum terkait dengan peluang lolos menjadi ASN P3K di tahun 2023. Yang pertama di sini Bapak Ibu adalah untuk P1 yang pembatalan penempatan, ada yang dapat penempatan ya di Paskasangga ini ya, betul sekali. Ada beberapa guru P1 yang sebelumnya dibatalkan penempatannya, namun pengumuman tadi siang di Paskasangga itu kembali mendapatkan penempatan dan otomatis itu bisa mengisi DRH, tapi tidak semuanya Bapak Ibu ya, karena ada 3043 ya, ada 3043 yang dibatalkan penempatan, hanya sebagian kecil teman-teman ya yang mendapatkan penempatan kembali. Sisanya itu akan menjadi prioritas utama Kemendikbudristek untuk dituntaskan di seleksi P3K Guru tahun 2023. Alasan yang pertama karena P1 yang dibatalkan penempatan sebenarnya hanya penempatan yang dibatalkan, tapi sebenarnya sudah lulus seleksi P3K. Jadi sisa diangkat saja Bapak Ibu. Begitu ada formasi yang diusulkan oleh Pemda dan sesuai dengan linearitas ijazah, maka it's okay, aman Bapak Ibu guru ya. Oke. Nah, di sini katakan untuk P1 yang pembatalan penempatan, ada yang dapat penempatan di Paskasangga ini. Ada juga yang sudah aman tidak mendapatkan pembatalan penempatan, ternyata Paskasangga tidak mendapatkan penempatan. Kemudian informasi kedua di sini katakan untuk saat ini sebaiknya P1, P2, P3 dan P4 serempak bersatu berjuang untuk mendapatkan regulasi yang menguntungkan mereka. Artinya dalam hal ini FGPPNS itu adalah salah satu wadahnya Bapak Ibu, bagaimana memperjuangkan agar regulasi nantinya memihak kepada pelamar P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan di tahun 2021 dan tahun 2022. Dan intinya kalaupun misalkan yang digunakan adalah Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, sudah seharusnya itu tetap memprioritaskan P1, P2, P3. Tapi kalau misalkan ada Permenpan RB yang baru, tentunya itulah yang akan diperjuangkan oleh FGPPNS, bagaimana agar regulasi baru nantinya tetap memihak kepada P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan agar bisa dituntaskan di seleksi P3K Guru tahun 2023 ini Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian untuk poin ketiga di sini katakan karena jika tidak terjadi
bukan ya, masih lanjutannya yang poin kedua tadi, karena jika tidak kompak berjuang bersama akan terjadi ketimpangan juga ketidakadilan. Kemudian yang ketiga, karena yang terjadi di lapangan adalah P1 terlempar ke sekolah yang jauh, tetapi P2 P3 anteng-anteng dinduk, sedangkan kita tahu bersama P1 itu mengikuti tes CAT dan P2 P3 tidak tes tetapi observasi. Ini terkait dengan agar P1 itu tetap ditempatkan nantinya di sekolah induknya sepanjang ada kebutuhan Bapak Ibu ya di seleksi P3K Guru tahun 2023 pastinya. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah di sini Bapak Ibu, untuk itulah ya untuk itulah kami berjuang ya. Ini maksudnya dari FGPPNS Bapak Ibu ya. Nah, dari FGPPNS dikatakan di sini bahwasanya untuk itulah kami bersama tim memohon kepada Kemendikbudristek supaya ada masukan ya, misalnya selain nilai dilihat juga NUPTK, TMT, kemudian usia, guru penggerak, guru berserdik dan lain-lain supaya ada fungsi dan manfaatnya. Artinya begini Bapak Ibu ya, misalkan Bapak Ibu punya sertifikat guru penggerak ya, itu diperjuangkan oleh FGPPNS agar ada nilai plusnya di seleksi P3K Guru 2023. Begitu juga yang memiliki serdik atau memiliki TMT yang sudah sangat lama. Itu yang diharapkan dan sementara diperjuangkan oleh FGPPNS. Karena kenapa? Ketika itu direalisasikan, maka begitu mudahnya nanti guru honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN karena sudah ada nilai plus tambahan ya. Ini tentunya menjadi kabar bahagia ya. Begitu luar biasanya Ibu Hasna dan FGPPNS Nusantara untuk memperjuangkan nasib P1, P2, P3 dan bahkan P4 yang belum lolos menjadi ASN P3K Guru di tahun 2022. Dan mudah-mudahan saja di tahun 2023 ini sudah clear semua ya, penuntasan guru honorer mulai P1 hingga P4 menjadi ASN P3K Guru 2023. Dan itu tentunya menjadi salah satu pengharapan kita Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saja direalisasikan, amin 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 ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Nah, kemudian di sini dikatakan juga Bapak Ibu ya, kami sempat mendapatkan informasi bahwasanya di jpnn.com sempat menginfokan bahwasanya P3K 2023 besar kemungkinan ya, kalau dikatakan besar kemungkinan berarti belum fix 100% ya. Itu besar kemungkinan menggunakan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 yang artinya nantinya Bapak Ibu P1, P2, P3 akan kembali menjadi prioritas dengan status prioritasnya masing-masing. Tapi yang tetap diprioritaskan pertama adalah P1 dulu, setelah itu P2, P3 dan pelamar umum kalau kita melihat amanat dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Dan ketika regulasinya nanti tetap menggunakan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, berarti sudah ada celah bahwa P1, P2, P3 itu bisa diangkat tanpa tes lagi. Amin ya Bapak Ibu ya, amin amin rabbal alamin. Kemudian guru P2 dan P3 status TP, menurut info Prof Nunuk mengenai diobservasi ulang atau dites ulang itu belum ada kepastian final khusus untuk P2 dan P3. Jadi untuk P2 P3 yang belum mendapatkan penempatan, apakah nantinya akan diobservasi ulang atau tidak, kita menunggu dulu regulasi dan kepastian final dari Kemendikbudristek bagaimana nasib kedepannya untuk P2 dan P3 Bapak Ibu. Kemudian untuk posisi P1 status TP termasuk 3043 dibatalkan dipastikan aman dan tidak perlu tes lagi. Apalagi sudah ada sedikit ya P1 yang dibatalkan itu justru mendapatkan penempatan. Sisanya nanti ini akan dituntaskan di P3K Guru tahun 2023. Nah, kemudian berikutnya kita lanjut Bapak Ibu guru yang terhormat, bahwasanya ada 3 paket kebijakan dari Mas Nadiem yang tentunya ketika itu direalisasikan itu bisa menuntaskan guru honorer Bapak Ibu ya. Contoh nih, poin pertama, pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi P3K jika hingga Maret 2023 formasi yang diajukan pemerintah daerah tidak mencapai 100%. Nah, kalau misalkan ada instansi atau daerah yang mengajukan formasi jauh dari kebutuhan daerahnya, nantinya pemerintah pusat yang akan menambahnya dan melengkapi, sehingga tidak ada alasan untuk bermalas-malasan Bapak Ibu ya, seperti itu.
Kemudian kita lanjut lagi poin yang kedua ya, ini masalah gaji dan tunjangan. Di sini sudah dibahas bahwasanya Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik tentang anggaran gaji dan tunjangan bagi P3K Bapak Ibu ya. Nah, intinya seperti itu. Jadi tidak ada lagi sebenarnya alasan dari Pemda untuk was-was dalam mengajukan formasi semaksimal mungkin, karena mengenai anggaran gaji dan tunjangan itu sudah ada di Permenkeu ya, dan sudah difikskan dan diterima oleh Presiden Joko Widodo. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir di sini, dana spesifik untuk pengangkatan P3K hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi ya. It's okay ya, tidak masalah ini Bapak Ibu ya. Oke, semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.